Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Kisah, ruang berbagi kisah. Di sini, setiap cerita kehidupan diangkat untuk menginspirasi dan menyentuh hati kita semua. Kita akan menjelajahi kisah-kisah penuh makna, dari perjalanan cinta hingga perjuangan hidup, yang pasti akan membuat kita merenung dan mengingat arti kehidupan yang sesungguhnya. Mari kita bersama-sama menyelami setiap emosi, belajar dari pengalaman, dan merayakan keindahan setiap kisah yang ada. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda, agar kita bisa bersama-sama menyebarkan pesan positif dan saling mendukung dalam perjalanan kehidupan. Cari posisi yang terbaik, dan selamat mendengarkan. Ibu Hajah Siti Marfuah adalah seorang janda berusia 55 tahun dan dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Barokah, sebuah pesantren yang cukup terkenal di desa kecil di Jawa Tengah. Setelah suaminya, Haji Muhyiddin, meninggal dunia karena penyakit jantung yang dideritanya, ia menjadi satu-satunya pengelola pesantren yang telah dirintis oleh suaminya selama bertahun-tahun. Awalnya, Ibu Hajah dikenal sebagai sosok yang dermawan, lembut, dan tegas dalam mengajarkan nilai-nilai agama. Dengan santri yang kebanyakan anak yatim, atau dari keluarga yang ekonominya kurang mampu, pesantren Al-Barokah bertahan berkat sumbangan dari para donatur yang baik hati. Namun, setelah kematian suaminya, sifat asli Ibu Hajah mulai terlihat. Ketika tidak ada lagi yang mengawasi secara langsung keuangan pesantren, ia mulai tergoda untuk menikmati dana yang seharusnya digunakan untuk operasional pesantren. Perubahan ini perlahan mulai merusak kepercayaan yang pernah diberikan oleh masyarakat dan juga para donatur. Setiap bulan, pesantren menerima bantuan berupa uang, sembako, dan barang lainnya dari para donatur. Sayangnya, sebagian besar bantuan itu tidak pernah sampai kepada para santri. Ibu Hajah menyisihkan sebagian besar uang donasi untuk membeli barang-barang mewah. Ia membeli perhiasan emas, tas bermerek, pakaian dari butik mahal, hingga jam tangan seharga puluhan juta. Ia juga membangun rumah mewah di dekat pesantren, lengkap dengan furnitur mahal, kolam ikan, dan taman pribadi, dengan alasan untuk menunjang citra pesantren. Sesekali, Ibu Hajah menghabiskan uang pesantren untuk berbelanja dan menikmati hidup di kota besar. Dengan alasan mengunjungi alumni santri, ia sebenarnya bersenang-senang di sebuah hotel berbintang bersama teman-teman arisannya. Sementara Ibu Hajah hidup dalam kemewahan, para santri sering makan dengan lauk seadanya, tidur di atas kasur yang mulai usang, dan belajar di kelas yang atapnya tampak bocor di beberapa bagian. Ustazah Rahma, seorang guru muda yang mengajar di pesantren, mulai curiga melihat ketidaksesuaian antara laporan keuangan yang dibuat oleh Ibu Hajah dan kondisi keuangan di pesantren. Ia mencoba menyelidiki, tetapi selalu diancam akan dipecat jika berani mengungkit masalah ini. Pak Ridwan, salah satu donatur besar, memutuskan untuk mengunjungi pesantren. Ia terkejut melihat kondisi pesantren yang memprihatinkan, meski ia telah menyumbang uang dalam jumlah yang tak sedikit setiap bulannya. Ia mendesak Ibu Hajah untuk memberikan laporan keuangan secara transparan. Namun, Ibu Hajah selalu berkilah dan berusaha menghindari konfrontasi. Rumor tentang gaya hidup mewah Ibu Hajah mulai menyebar di kalangan masyarakat. Para wali santri dan warga desa, mereka mulai mempertanyakan kemana perginya bantuan yang selama ini diterima pesantren. Pada suatu malam yang gelap dan hujan deras, Ibu Hajah mulai merasakan tekanan batin. Di kamar tidurnya yang mewah, ia mendengar bisikan misterius. "Kembalikan uang itu. Mereka telah cukup menderita karena ulahmu." Awalnya, Ibu Hajah menganggap itu hanya sebuah halusinasi. Namun, suara itu terus terdengar, bahkan ketika ia mencoba menenangkan diri.
Tak lama kemudian, ia mulai melihat bayangan anak-anak santri menangis memohon makanan. Wajah-wajah mereka yang kelaparan membuat tubuhnya mulai gemetar. Esok harinya di jam 12 malam, lampu di rumahnya tiba-tiba padam tanpa alasan. Suara tangisan anak-anak juga terdengar dari kamar kosong. Bahkan, sebuah tulisan misterius juga muncul di cermin kamar mandi. Kembalikan hak mereka. Semua ini membuat Ibu Hajah tidak bisa tidur selama berhari-hari. Tak sampai di situ, pada suatu malam, Ibu Hajah bermimpi seolah-olah ia terjebak dalam kobaran api yang sangat besar, dengan suara teriakan para donatur yang ikut memakinya. Tubuhnya terbelit rantai emas, melambangkan harta haram yang selama ini ia kumpulkan. Ia mencoba melarikan diri, tetapi api justru semakin mendekat. Ketika terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan ia merasa bahwa azab Tuhan mulai menghampirinya. Ustazah Rahma akhirnya melaporkan dugaan penyelewengan ini kepada pihak berwajib. Setelah investigasi, ditemukan bukti kuat bahwa Ibu Hajah telah menggelapkan dana selama bertahun-tahun. Ia juga diketahui menjual sebagian tanah pesantren untuk membiayai gaya hidup mewahnya selama ini. Masyarakat desa yang dahulu menghormatinya, kini berbalik mengecamnya. Bahkan, anak-anaknya memilih menjauh karena malu atas perbuatannya. Setelah kasusnya terungkap, Ibu Hajah akhirnya dijebloskan ke penjara. Di dalam sel tahanan, kesehatan Ibu Hajah mulai menurun. Ia juga menderita penyakit kulit yang aneh dan juga mengerikan. Semua kulitnya menghitam dan bernanah, membuatnya merasa malu dan sangat tersiksa. Penderitaan Bu Hajah tak sampai di situ, rumah mewahnya juga dijual untuk menutupi kerugian pesantren. Di akhir hayatnya, Ibu Hajah menanggung sakit yang tak kunjung sembuh. Dan ia juga harus merelakan sisa hidupnya di dalam penjara. Sementara itu, kondisi pesantren Al-Barokah juga mulai bangkit kembali di bawah kepemimpinan baru. Membawa berkah bagi para santri, dan juga masyarakat sekitar. Keserakahan dan pengkhianatan terhadap amanah adalah perbuatan yang akan mendatangkan azab. Jangan pernah tergoda untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita, karena harta yang haram hanya akan mendatangkan penderitaan. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, untuk selalu hidup dengan kejujuran dan juga amanah.